faktor-faktor penyebab daripada penyakit. Nah ini, jadi apa yang akan kita bicarakan pada pagi sampai siang nanti, ini adalah membicarakan tentang hubungan, asosiasi. Kemudian kalau nanti terjadi asosiasi atau hubungan antara penyakit dan faktor risiko yang kita sidik, itu kemudian dilanjutkan. Dan kalau signifikan baru dilanjutkan untuk mengetahui kekuatan asosiasi itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita yang pada pagi hari ini. Oke, kalau begitu saya sharing dulu. Moga-moga terlihat. Bisa dilihat saudara sekalian? Suara dan PowerPoint saya bisa dilihat? Jelas, Dok. Jelas ya? Jelas apa enggak? Halo? Jelas. Jelas, oke, terima kasih. Oke, jadi inilah sebetulnya apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang ketujuh atau ketujuh lah. Itu adalah identifikasi hubungan, asosiasi. Jadi ini di dalam epidemiologi selalu kita mencari atau mengidentifikasi hubungan antara asosiasi, hubungan antara penyakit dan faktor risiko atau penyebabnya. Nah, saudara sekalian, kalau saudara kemarin sudah belajar tentang bentuk-bentuk kajian, jadi bentuk-bentuk kajian kemarin ada lintas seksional, kasus kontrol, kohort dan sebagainya. Nah biasanya kita akan kajian yang lintas seksional yang terus-menerus itu biasanya adalah kemarin sudah dibicarakan ada monitoring dan surveillance. Oleh sebab itu saudara sekalian di dalam analisis epidemiologi ini hanya sebagai alat, ya. Jadi saudara adalah alat tool. Oleh sebab itu saudara sekalian untuk bisa mencari faktor risiko itu biasanya yang kita hipotesiskan dari penyakit tertentu itu setiap penyakit bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu karena ini alat sehingga saudara harus belajar tentang penyakit itu sendiri. Nah, ini sayangnya memang saudara ini di semester 3 kalau tidak salah ya, semester 3. Betul, semester 3 atau semester 5? Semester 3. Semester 4. 4, semester 4. Ya, semester 4 sehingga untuk penyakit ini saudara harus menambah sendiri karena bagaimana kita bisa membuat satu faktor risiko itu adalah penyebab itu dari biological sense daripada penyakit itu sendiri. Jadi misalnya antrak akan berbeda dengan brucellosis. Brucellosis antrak itu akan berbeda dengan rabies. Sehingga inilah sebetulnya saudara sekalian di mana saudara nanti akan membaca itu sehingga akan kita bisa membuat satu alat tool ini bisa membuat satu faktor risiko yang nanti akan tadi sudah dikatakan ada hubungan, kemudian ada kekuatan hubungan itu yang kedua, yang ketiga itu kita bisa menghitung dari impact disease itu sendiri. Jadi apa ya? Jadi pengaruhnya pada penyakit itu bagaimana ini. Sehingga inilah saudara sekalian yang akan kita lihat tadi ada impact-nya nanti yang terakhir yang ketiga dan ini bisa dipakai untuk menyidik penyakit yang epidemik wabah, bisa untuk menyidik penyakit yang endemik ya, jadi endemik ini sehingga ada penyakit endemik. Oleh sebab itu nanti juga bisa dipakai untuk menyidik penyakit yang baru muncul dan yang sudah ada kemudian pernah hilang kemudian re-emerging muncul lagi. Nah semuanya ini adalah tool itulah yang akan kita pelajari nanti di dalam hubungan sementara masih hubungan asosiasi dan penyebabnya atau faktor risiko. Dan semuanya ini adalah berguna di dalam epidemiologi sosial ataupun ekonomi sendiri. Oke. Saudara sekalian, di dalam tujuan daripada epidemiologi kemarin ada deskriptif, ada analitik. Inilah yang analitik karena kita menyidik hubungan, jadi menyidik hubungan atau kausa penyakit dengan penyakit itu sendiri. Ini adalah tujuan yang terutama adalah tujuan daripada epidemiologi yang analitik, ya menganalisis. Dengan begitu saudara sekalian, saudara akan tahu
bahwa dari faktor-faktor itu bisa digunakan untuk memprediksi kejadian penyakit di tempat lain. Kalau faktornya nanti diketahui ini ada ini, ada ini, ada ini akan bisa memprediksi kejadian penyakitnya pada satu populasi atau pada suatu wilayah. Ini jadi bisa memprediksi. Kalau kita sudah bisa menyidik dan bisa memprediksi, artinya apa saudara sekalian? Kepada pemerintah tadi, kita bisa memberikan strategi ataupun memberikan saran bagaimana strateginya untuk intervensi, artinya strategi bagaimana untuk mengendalikan, bagaimana adalah untuk tindak lanjutnya, sehingga diharapkan prevalensi yang tadi adalah misalnya pada tahun ini adalah 10%, dengan strategi intervensi kemarin mungkin sudah juga kita bicarakan, itu akan menyebabkan prevalensinya menjadi turun, sehingga ini turun. Sehingga inilah sebetulnya dengan adanya intervensi yang efektif ini akan kita bisa mengendalikan penyakit itu. Jadi turun setiap tahunnya bisa turun, kemudian nanti kalau sudah turun mungkin bisa kita bebaskan. Ini tujuan epidemiologi analitik. Oleh sebab itu saudara sekalian, di dalam tujuan epidemiologi analitik ini kita selalu melihat adalah exposure, ini faktor risiko atau determinan. Banyak sekali kita pelajari nanti, saudara bisa belajar sendiri, misalnya antrak ataupun rabies. Kira-kira ini pertanyaan saya, kalau misalnya saudara mestinya mengenal daripada penyakit antrak misalnya, kira-kira faktor risiko yang paling banyak terjadi menyebabkan adanya suatu penyakit antrak yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau mungkin yang tadinya ada itu menjadi semakin besar kejadiannya, kira-kira faktor risiko apa? Misalnya contohnya aja yang saudara ketahui tentang antrak ini. Ada yang bisa bantu saya? Halo? Silakan, ada yang bisa bantu saya? Kalau antrak misalnya, atau penyakit lain nggak? Bisa saudara, misalnya contohnya, ada yang bisa memberikan contoh pada saya? Mungkin kebersihan kandang, Dok. Pembersihan kandang, artinya kandang itu saudara bisa beda-bedakan gimana? Kandang yang bagaimana, yang mungkin hasilnya menjadi lebih tinggi, pembersihan kandang itu gimana? Misalnya, kalau itu dalam bentuk kuesioner atau pengamatan. Kalau dibuat untuk satu kuesioner atau pengamatan, kira-kira yang bagaimana akan meningkat, yang bagaimana yang akan menurun. Silakan ditambahkan pembersihan kandang, misalnya. Kebersihan kandang, yang pertama tentang pembuangan kotorannya mungkin. Oke, jadi ini ada pembersihan kandang, beda-beda ini. Pembersihan kandang bisa sebagai satu faktor, kemudian penanganan limbah itu faktor yang lain juga. Ini, saya kira ini adalah faktor risiko dan nanti bisa, apakah pembersihan kandang rutin misalnya, ya tidak. Misalnya apakah pemberian dibersihkan atau tidak, ya tidak, misalnya begitu. Kalau penampungan limbah, penanganan limbah, misalnya limbahnya dibuang kemana dan sebagainya. Oke, ini yang mungkin salah satu faktornya tadi pembersihan. Ya, contohnya adalah itu. Ya, itulah yang disebut dengan exposure-nya, faktor risikonya, determinannya. Ya, jadi itu adalah singkatannya pakai exposure E ini atau faktornya. Kalau kita bilang faktor risiko, kemudian D-nya adalah disease-nya. Ini sehingga kalau kita lihat ini, kalau ada kandang yang tidak bersih, kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya disease antrak misalnya. Kalau penampungan limbah dibuang sembarangan, misalnya ke sungai, padahal ada ternak yang menderita penyakit tertentu, kemungkinan juga akan menularkan menjadi disease, sehingga prevalensinya menjadi tinggi. Nah, kalau apakah ada hubungan, inilah pertanyaannya, harus diadakan analisis tadi, karena epidemiologi analitik. Ada yang pernah mengetahui kira-kira kalau antara hubungan antara penyakit dan disease ini bisa bolak-balik, disease bisa ke faktor risikonya, hubungannya itu dianalisis menggunakan apa, saudara sekalian? Ada yang bisa bantu saya, mungkin sudah tahu saudara sekalian. Gimana untuk mengetahui hubungan itu? Dianalisis menggunakan apa? Kalau kita menggunakan kemarin tabel 2x2. Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Halo? Izin menjawab, Prof, kalau nggak salah Silakan. bikin tabel 2x2 terus menghitung chi-square-nya.
chi-square-nya. Terus chi-square gimana kalau ada hubungan? Kalau ada hubungan, kalau salah kemarin di praktikum batasnya yang dipakai 3,84. Prof. Kalau misalnya 3,84 itu apanya? Chi-square-nya hitung. ininya apa? Dengan galat 0,05 dan DF. Iya, DF-nya 1. Kalau galatnya adalah errornya adalah 0,05, itu kemudian degree of freedom-nya 1. Kalau chi-square-nya itu lebih besar atau sama dengan 3,84, hasilnya kira-kira apa menurut saudara? Hasilnya gimana? Ada asosiasi antara Ada hubungan. Oke, berarti saudara sudah mengetahui ada hubungan, ada asosiasi antara penyakit dengan faktor risiko. Oke, saudara sudah tahu ya. Saudara sekalian, oleh sebab itu tadi disebutkan pakai tabulasi silang. Saya kira ini saudara sudah ada hubungan dan sebagainya. Oke, ini ada hubungan. Sudah ada hubungan, cara mudah melihat asosiasi, pertemuan dengan dan sebagainya. Oke, ini dengan tabulasi silang. Nah, saudara sekalian, kemudian kita lihat sekarang adalah ini ada asosiasi. Saudara sekalian, ada dua macam asosiasi. Asosiasi ada dua macam, ada hubungan tadi dua macam, dan nanti ini asosiasi ada hubungan jika dua variabel tampak terkait dengan hubungan yang secara matematis ini tadi, karena ada angka hitungannya tadi 3, sekian per 3 itu, kemudian ada hubungannya antara penyakit dan faktor risiko. Nah, oleh sebab itulah ini sebetulnya asosiasi ini diperlukan agar hubungan sebab akibat bisa salah satunya aja adalah langsung, hanya tidak sebab akibat, tapi bisa juga sebab akibat. Jadi disease mempengaruhi lingkungan, adanya lingkungan yang tidak baik atau tadi ada bisa menyebabkan ada hubungannya atau mempengaruhi penyakit itu sendiri. Ini sehingga ada orang yang mengatakan kalau ada itu ada juga yang tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab dan akibatnya. Oke, saudara sekalian, kita teruskan. Kemudian apa itu? Nah, hubungan sendiri itu ada dua macam, ya. Jadi memang ada hubungan. Satu adalah hubungan negatif atau inverse association, tetapi ada hubungan yang positif, direct association. Ada yang bisa membantu saya apa itu negatif? Misalnya yang dikatakan hubungan negatif itu jika hasilnya bagaimana dari chi-square itu sendiri. Misalnya kamu tahunya gimana asosiasi negatif? Ada yang bisa bantu saya? Chi-square bisa nggak mengetahui hubungan asosiasi negatif ataupun asosiasi positif dengan chi-square itu? Ada yang bisa bantu saya? Saya ulangi, asosiasi hubungan itu ada dua macam. Satu adalah asosiasi negatif, kemudian yang kedua adalah asosiasi yang positif. Negatif itu bisa dikatakan mengecilkan, faktor risiko itu bisa mengecilkan terjadinya penyakit. Tetapi kalau asosiasi positif itu adalah faktor ini bisa menyebabkan penyakit itu akan meningkat. Gitu. Jadi positif, hasilnya positif. Nah, pertanyaan saya, apakah chi-square ini bisa digunakan untuk mengetahui asosiasi negatif dan positif? Saya bisa bantu saya? Izin mencoba menjawab. Ya, silakan. Silakan. Ya. Kalau dengan chi-square itu nanti bisa untuk mengetahui asosiasi negatif dan positifnya, Prof. Misalnya nanti pada hasilnya jika nanti X kuadratnya itu lebih dari 3,84 atau kurang dari 3,84 begitu. Terima kasih. Kalau lebih besar dari 3,84 itu ada apa istilahnya? Apakah itu ada negatif atau positif atau tidak? Kalau lebih berarti ada asosiasi positif begitu, Prof. Kalau kurang? Jadi asosiasinya
tidak ada asosiasi atau Bukan negatif. negatif loh ya, tidak ada asosiasi. Jadi artinya apa? Chi-square itu hanya membuktikan apa? Bukan negatif, tapi tidak ada asosiasi. Jadi Chi-square itu, jadi hubungan ini hanya membuktikan adanya apa? Mbak Safar? Adanya asosiasi gitu, Prof. Iya, adanya asosiasi, adanya dan tidak adanya asosiasi. Oke? Hanya itu aja. Berarti asosiasi negatif dan positif belum bisa ditentukan dengan Chi-square. Nah, saudara kira-kira tahu nggak kira-kira? Yang untuk menghitung asosiasi negatif dan positif itu kira-kira apa? Ada yang kemarin sudah belajar belum? Baru ya mestinya itu ada kekuatan asosiasi, sudah belajar belum? Oke, kita teruskan dulu. Oke, jadi kalau begitu Chi-square ini belum bisa belum bisa menentukan bahwa ada hubungan asosiasi negatif dan positif. Berarti Chi-square itu hanya membuktikan adanya hubungan jika Chi-square-nya lebih besar dari 3, sekian. Dan yang kedua adalah bisa menentukan tidak ada hubungan. Itu saja. Oke. Kalau nanti saudara-saudara sekalian menghitung asosiasi dengan Chi-square ini karena tidak ada hubungan, ya stop. Berarti memang tidak ada hubungan. Stop. Ya, jadi saudara stop, tidak bisa diteruskan. Ya, jadi kalau asosiasi tidak ada hubungan, ya sudah, memang tidak ada hubungan. Tetapi jika ada hubungan dengan misalnya tadi dengan P-nya itu adalah lebih kecil atau sama dengan 0,05, dengan Chi-square-nya lebih dari 3,8 sekian, itu baru bisa diteruskan untuk menghitung apakah ada asosiasi negatif dan positif. Ini yang disebut dengan menghitung kekuatan asosiasi. Nah, jadi artinya sekarang asosiasi ini yang diteruskan ini atau asosiasi hubungan asosiasi yang inverse ataupun yang direct itu adalah disebut dengan kekuatan asosiasi. Sudah belajar belum kemarin praktikum meneruskan itu? Sudah, Prof. Sudah. Kalau begitu, kalau sudah, sekarang kalau itu adalah stop, kemudian kalau itu asosiasi ada hubungan, kemudian dilanjutkan, kekuatan asosiasi itu dihitung pakai apa, saudara sekalian, kalau sudah mempelajari itu? Izin menjawab, Prof, menggunakan Silakan. OR dan RR, Prof. OR dan RR, odds ratio dan resiko relatif. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau misalnya nanti itu adalah tadi kelanjutannya ada kekuatan asosiasi, bisa tidak tadi ada efek, ada dampak tadi dampak penyakit. Saudara tahu nggak selain OR dan RR bisa dihitung efeknya, dampaknya itu menggunakan dengan apa, saudara sekalian? Ada yang bisa bantu? Izin menjawab, Prof. Berarti ini tingkatan yang ketiga ya, dan ini jarang, teman-teman itu jarang ada efeknya. Kalau tidak ada, kita teruskan dulu. Oke, berarti kita sudah sepakat. Kalau nanti saudara menghitung Chi-square, kalau itu ada hubungan, itu diteruskan dengan kekuatan asosiasi. Tetapi jika tidak ada hubungan, itu harusnya stop. Tapi banyak teman-teman sudah tidak ada hubungan kok menghitung kekuatan hubungan. Nah, ini salah kan gitu ya. Walaupun nanti dihitung keluar juga karena ini matematik. Kadang-kadang ada yang keluar gitu. Jadi ini yang perlu saudara satu, nanti ini adalah kalau tidak asosiasi stop. Kalau ada asosiasi adalah diteruskan kekuatannya kan gitu. Oke. Nah, ini tabelnya yang kemarin sudah, sekarang kita lihat. Ini saudara sekalian, makanya ini adalah analisis asosiasi, ini adalah Chi-square-nya, ini. Jadi analisis asosiasi data kategoris, karena ini adalah signifikansi daripada statistik. Ini sebetulnya analisis statistik, ya, sama dengan t-test, analisis of varian.
Ya hanya mengetahui hubungan saja dan tidak ada hubungan saja, sudah. Tetapi kita punya analisis untuk epidemiologik yang kedua disebut dengan analisis epidemiologik, mengukur kekuatannya daripada hubungan ini sendiri. Kekuatan hubungan, mengukur efeknya daripada hubungan itu. Kemudian mengukur total efek daripada hubungan atau asosiasi. Ini, jadi di sini yang nomor 2 itu analisis epidemiologi. Dan ini orang-orang yang tidak belajar epidemiologi tidak tahu. Yang hanya kalau yang belajar statistik hanya mengatakan bahwa ada hubungan, kan begitu, tidak bisa melihat efek positif dan negatifnya. Itu dilihat dari kekuatan hubungan. Nah, oleh sebab itu, karena ini adalah analisis epidemiologi, saudara sekalian, saudara kalau nanti mau skripsi atau belajar ataupun bekerja di dinas peternakan dan sebagainya, ya hubungan dulu. Kalau ada hubungan, diteruskan. Ini mengukur kekuatan asosiasi. Tadi sudah teman saudara sudah mengatakan RR dan OR. Kadang-kadang diteruskan lagi dengan mengukur efek daripada asosiasi. Tadi, dampak daripada asosiasi itu. Itu menghitungnya pakai apa? Pakai attributable rate atau AR, ataupun attributable fraction AF. Jadi ini adalah efek asosiasi. Bisa diteruskan lagi dengan mengukur totalnya dari efek itu. Namanya PAR dan PAF. Oke. Nih, jadi saudara sekarang bisa melihat ini. Dan ini bisa dilakukan kalau saudara punya data 2x2. Jadi syaratnya itu. Jadi syaratnya ini harus asosiasi. Kalau kemudian diteruskan dua-duanya, AR dan AF, PAR dan PAF. Oke. Saudara sekalian, apakah saudara pernah oleh asisten diberi ini yang analisis asosiasi kategoris dengan 3x2, apa sudah diberikan atau belum? Pernah kemarin waktu praktikum dibicarakan enggak ini? Belum, Prof, sepertinya. Belum, oke. Jadi karena daripada nanti double ngapain kan gitu. Oke. Jadi chi-square ini, jadi saudara sekalian, ini yang terus terang saja apa yang kita lakukan oleh saudara-saudara sekalian itu dasarnya. Sehingga kenapa ini harus by hand, pakai tangan, artinya dihitung pakai kalkulator. Yang sebenarnya semuanya ini nanti akan ada bisa dilakukan oleh saudara pakai program kan gitu. Tapi karena kita harus belajar saudara sebagai S1 harus belajar dulu bagaimana dasarnya kok bisa begitu. Makanya kita lihat sekarang untuk chi kuadrat bisa mengatakan chi-square atau chi kuadrat ya. Nah, hanya simbolnya tetap seperti X itu adalah kuadrat. Ini pakai tabel 2x2 bisa, kadang-kadang 2x3. Ini adalah contohnya 2x3. Di mana di sini adalah kejadiannya ini adalah pada rumah sakit ABC ya. Jadi di rumah sakit ABC ini ada yang terjadi penyakit, maaf ini faktornya rumah sakitnya ABC, jadi faktor letak misalnya gitu. Kemudian ini anemia itu adalah penyakitnya. Jadi ada anemia dan tidak anemia. Ini yang contoh saja. Jadi pada rumah sakit A, jadi rumah sakit A itu mempunyai yang anemia ada 20 orang misalnya. Kalau di rumah sakit hewan ya misalnya 20 hewan. Yang tidak sakit adalah 30, totalnya adalah 50. Di rumah sakit B, ini hasil dari observasi mereka. Jadi setiap pasien yang datang, ternyata di rumah sakit B yang datang itu ada 40 orang. Di mana yang anemia dari 40 itu setelah dicek pakai uji diagnostik anemia, jadi ini uji diagnostik anemia, ini ada 25 dan ada 15 yang tidak anemia, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita total, ternyata dari 3 rumah sakit itu adalah total yang anemia adalah 80. Berarti yang sini yang tidak anemia adalah 70. Totalnya 80 dan 70 itu adalah 150. Demikian juga ini ada 50 yang di rumah sakit A, B itu adalah 40, kemudian C itu adalah 60. Ini saudara kemarin sudah saya terangkan kan kalau tidak salah, kalau
kita bicara menghitung dari prevalensi kejadian penyakit pada rumah sakit A, ini yang kemarin disebut apa ini? 50 misalnya. Kita akan menghitung dari karena sampelnya ada 3, kalau 50 dibagi 150, hasilnya ini kita tidak tahu, kira-kira disebut apa ini? Kemarin kita terangkan ini, 50 dibagi 100 misalnya. 150, sorry. Itu disebut apa, saudara sekalian? Ada yang bisa tahu ini disebut apa? 50, 150. Disebut apa, saudara sekalian? Ini hasil dari pemeriksaan lab tadi. Ini yang disebut dengan apparent prevalence. Ya, apparent prevalence itu adalah prevalensi yang kita peroleh dari hasil pemeriksaan lab itu sendiri. Ini karena lab. Berarti kita bisa mengetahui apparent prevalence dari rumah sakit A, yaitu 50 dibagi 150. Bisa menghitung apparent prevalence dari rumah sakit B, yang itu adalah 40 dibagi ini. Bisa menghitung dari rumah sakit C, 60 bagi 150. Itu saudara sekalian. Oke, kita teruskan. Nah, di dalam analisis ini tadi datanya ini adalah yang kita data yang kita dapatkan. Tetapi ini yang disebut dengan expected, yang kita perkirakan. Jadi E1 itu adalah yang kita perkirakan. Jadi E1 itu adalah sama dengan 50 tadi, 50 ini ya jadi rumah sakit 50, kemudian dikali 80, ini yang kita perkirakan sebetulnya ya, kemudian dibagi total sampelnya 150, ini E1. Jadi sebetulnya pada waktu ini E1-nya ini E1 saudara sekalian, ini tadinya datanya 20, tapi yang kita perkirakan itu sebetulnya mungkin adalah 26,6. Jadi sebenarnya di sini yang kita perkirakan 26,6. E2 berapa? Datanya memang 30. Tapi adalah kita bisa memperkirakan jadi 50 kali 70 ya. Kemudian dibagi 150 karena ini ada 50, ketemunya 23,3. Jadi sebetulnya kita bisa melihat ini expected-nya ya, yang diperkirakan di sini adalah E1 itu ada 26,6, E2-nya ini adalah sebetulnya yang kita perkirakan adalah 23,3, kemudian E3-nya adalah ini E3. Ini yang 25 itu sebetulnya adalah kalau kita lihat perkaliannya adalah sama dengan 21,3. Dan seterusnya saudara sekalian. Ya, ini penghitungan. Oleh sebab itu dan seterusnya tapi dilihat ini namanya observe tadi yang 20. Observe-nya adalah 20 ini tadi, kemudian expected-nya adalah 26,6. Ini dan seterusnya. Ini dan seterusnya ada expected-nya. Ini adalah observe-nya. Ini rumusnya chi-square sebetulnya. Jadi observe dikurangi expected, ini, kemudian rumusnya adalah observe dibagi kurangi ini adalah terus menerus, ini bagi E ini adalah chi-square. Jadi sebetulnya chi-square itu rumusnya adalah O observe dibagi kurangi E, kemudian 2 ini dikuadratkan dibagi dengan E. Jadi ini sudah ada, kalau kita kuadratkan jadinya adalah ini, kalau dibagi E ketemunya 164 dan seterusnya. Karena kita sekarang adalah bisa menggunakan program, apakah itu adalah yang saudara kenal pada beberapa program komputer, bisa saja langsung saudara bisa menghitung ini otomatis. Nah, sehingga inilah yang tadi kita katakan chi-square-nya ternyata adalah 5,76. Karena ini total dari chi-square masing-masing ini, chi-square ini totalnya ini jadi 5,76. Ini 5,76. Kita lanjutkan. Di sini kelihatannya ini hipotesis saudara ada H0 di mana F1-nya karena perkiraannya adalah F1-nya.
Jadi F1 itu adalah tadi kejadian anemianya itu kira-kira sama. Ini hipotesis kita. Sama lah antara rumah sakit A, B, C itu sama. Ya. Nah kemudian ini hipotesis nolnya, alternatifnya gimana? Ya mungkin adalah tidak sama, maka ditulis tidak sama. Ini. Nah pada tabel 32 tadi ternyata degree of freedom-nya adalah ini adalah banyaknya barisnya tadi ABC, banyaknya baris adalah 3, kemudian dikurangi 1, rumusnya ini saya kira. Kemudian yang dikalikan dengan kolomnya anemia dan tidak anemia adalah 2. Ya, dari ini adalah dikurangi 1, ada 1. Jadi 2 kali 1, degree of freedom-nya adalah 2. Jadi degree of freedom-nya ada 2. Nah, di sini kelihatan kalau begitu chi-square dengan degree of freedom 2 dan error ataupun tadi saudara mengatakan galatnya itu adalah 0,05, itu adalah tabelnya adalah 5,991. Ini dari tabel. Padahal tadi berapa anunya saudara sekalian? 5,76. Saudara lihat ini. Apa artinya? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Chi-square hitung dengan degree of freedom 2 dan errornya adalah 0,05 adalah 5,991. Nah kemudian apa ya chi-square hitungnya tadi adalah 5,76. Hasilnya gimana saudara sekalian? Silakan. Silakan. Tidak ada asosiasi, Prof, sepertinya kalau chi-square. Ya, urut dong, urut biar tahu, urut dulu, jangan bilang tidak ada asosiasi, urut dulu. Oh iya, Ya, urutkan dulu ya. Gimana? Apa artinya? tadi kan ini chi-square dengan degree of freedom-nya 2 itu 5,99 kalau tidak salah. Terus ini sudah dihitung chi-square-nya, chi-square hitungnya 5,76. 5,76 itu lebih kecil dari 5,99. Padahal untuk supaya ada kalau untuk membuktikan kalau ada asosiasi itu chi-square hitungnya harus lebih dari 5,99 atau chi-square dengan degree of freedom 2. Terus kemudian? Terus kalau tidak ditemukan asosiasi berarti tidak menghitung selanjutnya. Jadi artinya karena ini ada lebih kecil kan gitu ya. Berarti memang ini tidak signifikan. Jadi kalau tidak signifikan berarti HO-nya diterima. Artinya tetap sama rumah sakit A, B, dan C. Karena sama berarti tidak diteruskan untuk melihat perbedaan kekuatan tadi. Saya kira gitu ya. Jadi ini adalah betul. Saya kira begitu. Ada teman yang lain sudah mengerti ini? Oke, ada yang lain tahu? Oke, silakan. Kalau ada yang belum. Oke, kalau sudah tahu ini adalah. Nah, saudara sekalian, saya teruskan kalau begitu. Tadi kita menghitung chi-square, ya. Jadi ini adalah chi-square itu bisa bermacam-macam. Tadi adalah yang kita hitung adalah ini, observe dan sebagainya. Nah, data saudara sekalian ada data yang tidak berpasangan. Artinya tidak berpasangan itu apa tuh? Sebenarnya kalau sampel itu 1 ya sudah 1, artinya memang tidak berpasangan. Tapi kadang-kadang ada para peneliti itu membagi 2 yang disebut dengan duplo. Nah ini kalau dijadikan 1, dibagi 2 kemudian dianalisis, itu biasanya itu yang berpasangan yang dibagi 2 itu. Tapi ini adalah sampel independen, jadi satu-satu. Jadi tidak dibagi 2, tidak diduplo dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, kalau ini adalah tabel 2x2 itu, ya, ini kalau tabel 2x2 itu, jika nilai selnya lebih dari 5, artinya tadi ABC, misalnya 3 itu ABC-nya lebih dari 5, itu berarti penghitungan chi-square-nya itu menggunakan Pearson chi-square. Apa itu Pearson chi-square? Itu tanpa koreksi. Ya, tanpa koreksi. Jadi nanti
Kenapa begitu saudara sekalian? Karena kalau saudara menggunakan komputer analisis komputer, apa pakai Epitool, apa pakai SPSS, atau pakai statistik, nanti tiga-tiganya akan keluar semuanya. Tetapi mana yang saudara pilih, itulah yang harusnya saudara yang dipilih itu adalah yang sesuai dengan kriteria. Saya ulangi lagi, jika sel-selnya itu adalah sama atau lebih dari 5, jadi A-nya itu misalnya 11, kemudian B-nya adalah 7 misalnya, C-nya adalah 12, kemudian D-nya adalah 5. Karena sel-selnya itu adalah sama atau lebih dari 5, itu adalah maka menggunakan Pearson chi-square yang tanpa koreksi. Ini rumusnya, tanpa koreksi. Yang kedua, ini jika ada salah satu selnya tabel 2 mempunyai nilai yang kurang dari 5, ini namanya dengan koreksi. Ini koreksinya nih yang merah ini saudara sekalian. Kalau sesuatu diambil sesuatu pasti menjadi kecil. Karena tadi kita signifikansi itu adalah yang besar kan gitu. Sehingga ini pakai koreksi karena ada nilainya 5. Itu yang disebut dengan Z corrected. Z corrected. Ini yang disebut dengan Z corrected. Oke. Saya ulangi. Kalau dalam satu selnya itu kurang dari 5, ya, kurang dari 5, salah satunya ada yang kurang dari 5, kita menggunakan rumus chi-square yang dengan koreksi, itu namanya Z corrected. Jadi orang Z ini menemukan koreksi daripada kalau ada salah satu sel nilainya kurang dari 5. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan Fisher exact test. Kadang-kadang kan orang kan tidak punya sampel, tidak bisa, kadang-kadang sedikit. Nah, di sini jika sampel total sampelnya N-nya, ya, N-nya itu kurang dari 15, jadi 4 tabel itu totalnya hanya kurang dari 15, ini memakai Fisher exact test. Ini rumusnya, A plus B faktorial, C plus D faktorial, dan sebagai faktorial dibagi dengan A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial, dan N faktorial. Ini hasilnya. Oke. Jadi saya sekali lagi kita ulangi, kalau tadi ada ada Fisher test chi-square, ada Z corrected, dan ada Fisher exact test. Itu. Ada pertanyaan di sini dari teman-teman. Silakan. Sebelum saya melanjut. Maaf Prof, mengganggu. Izin menyampaikan jika untuk PPT-nya belum bergerak Prof, masih di slide analisis data kategoris. Oke, kalau begitu saya keluar dulu ya. Saya share lagi ya. Ini saya kembali lagi biar. Oke, maaf, ini mungkin ada. Tapi share lagi. Kelihatan sekarang, Mas? Sudah terlihat, Prof. Oke, kalau begitu tidak saya slideshow aja. Ya, tidak saya slideshow. Saya ulangi kalau begitu. Tadi yang ini sudah kelihatan tadi. Yang ini sudah. Yang tadi sebelumnya belum, Prof. Sekarang sudah. Oh ya. Oh, ini belum. Tadi belum ada tadi. Belum ya? Oke, saya ulangi kalau gitu. Terus sekalian, di sini adalah chi-square-nya, chi-square ini adalah yang tadi kita uraikan. Nah, ada data-data yang namanya tadi data tidak berpasangan, itu adalah karena sampelnya kalau 200 ya sudah 200 kan gitu. Tapi ternyata ada yang berpasangan, sampel yang 200 itu kan kadang-kadang orang memeriksa pakai duplo. Nah, ini jadi berpasangan. Itu jadi satu sampel dibagi 2 misalnya itu. Ini yang tidak berpasangan satu-satu. Ini jika nilai selnya tadi yang saya katakan adalah sama atau lebih dari 5, dari ABC-nya itu, kita menggunakan Pearson chi-square.
ini adalah tanpa koreksi. Jadi rumusnya ini tanpa koreksi. Tanpa koreksi. Tetapi jika saya kenapa ini anu lagi nih? Aduh, kenapa? Ada gangguan. Kelihatan nggak sekarang? Halo? Kelihatan nggak? Terlihat, Prof. Oke. Nah, tadi adalah kalau lebih dari 5, sama atau lebih dari 5. Kalau ini kurang dari 5, ini ada koreksinya tadi. Ini koreksinya 0,5 N ini sendiri. Ini adalah yield corrected. Namanya yield corrected. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah jika total sampelnya N-nya itu kurang dari 15. Jadi ABC-nya itu total semuanya adalah kurang dari 15. Kita menggunakan Fisher exact test. Ini rumusnya A faktorial, C faktorial, A plus C faktorial, C plus D faktorial dibagi dengan A faktorial, B faktorial. Jadi itu saudara sekalian. Ada pertanyaan dari sini dulu, nanti kalau sudah jelas ya sudah, tidak saya terangkan lagi. Silakan. Ada pertanyaan saudara sekalian? Silakan. Halo? Halo? Dari saya belum ada, Prof. Oke, berarti sudah tahu. Jadi, oke. Kalau begitu, ini adalah hubungan asosiasi tadi. Sekali lagi saya ulangi, jika ada hubungan kita teruskan. Nah, ini adalah yang diteruskan. Kok bisa nggak mau ya? Apa? Ini ada kacau lagi nih, apa enggak tahu. Kelihatan saudara sekalian? Kelihatan nggak? Terlihat, Prof. Ya, oke. Nah, kalau ini ada hubungan dari 3 hal ini, yield corrected kemudian Fisher, kita akan menghitung dilanjutkan tadi. Kok nggak bisa ya? Kelihatan nggak, Mas? Mbak? Pindah nggak? Sudah Pindah, Prof. Pindah ya? Ya. Ini tadi kekuatan asosiasi tadi relatif. Saudara tahu enggak? Kira-kira kalau tahu ya kita lanjutkan. Saudara sekalian, kalau kekuatan asosiasi relatif race ya, jadi atau RR relatif race ini gimana saudara menentukan yang yang ada kekuatan tadi yang asosiasi negatif dan positif misalnya. Gimana? Sudah diterangkan belum? Halo? Gimana tadi yang tadi kan kita sekarang menghitung kekuatan. Tadi kekuatan itu dihitung dengan adanya positif, kekuatan asosiasi negatif ataupun asosiasi positif. Sekarang kalau sesuatu dengan dihitung RR, apa yang dikatakan negatif, apa yang dikatakan tidak ada efeknya,
apa yang dikatakan dengan positif. Silakan kalau ada yang bisa menerangkan. Silakan. Halo. Halo. Adinda, coba Mbak Adinda. Gimana bisa menentukan relatif risiko itu adalah yang relatif risiko atau asosiasi negatif atau positif atau tidak ada efeknya? Silakan. Saya tahu sendiri ya, Prof. Ya, silakan, Apa? nggak apa-apa. Daripada nanti saya nunggu lama. Ya, silakan. Ya. Tadi jika hasil chi-square-nya itu terdapat asosiasi, maka dilanjutkan untuk menghitung kekuatan relative risk. Hasil dari relative risk itu jika kurang dari 1 berarti jadi efek negatif. Jika hasilnya sama dengan 1 jadi tidak ada efek, dan jika hasil perhitungan dari relative risk lebih dari 1 berarti asosiasi positif. Oke, sekarang ini kan ditulis begitu. Kalau dengan bahasa saudara sendiri, kalau misalnya dengan bahasa sendiri, jadi karena RR-nya itu adalah kurang dari adalah sepertiga misalnya, atau sama dengan 0,33, sepertiga itu sama dengan 0,33. Ini adalah resikonya relatif itu hubungannya antara penyakit tadi, misalnya antrak gitu, dengan kebersihan atau kebersihan lingkungan misalnya, tadi kebersihan kandang. Kira-kira apa artinya? Kandangnya kebetulan yang di atas itu kandangnya bersih misalnya. Ada kandang bersih, ada kandang kotor, ya toh. Terus kemudian dihitung RR-nya, kemudian ketemunya adalah 0,33 karena kurang dari 1. Dengan bahasa saudara sendiri coba, gimana itu? Jadi dimaksud dengan ada ketemunya RR 0,33 di mana penyakitnya antrak, faktor risikonya tadi kandangnya bersih, yang di atas tadi kandangnya bersih, kemudian ada kandang yang kotor misalnya. Coba saudara pakai bahasa saudara sendiri, apa kesimpulannya? Silakan Mbak Adinda. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Ya, Oke, Bintoro ya. Jadi untuk maksudnya kalau misalnya efek negatif itu dia untuk risiko pada orang yang terpapar justru lebih kecil dibandingkan yang tidak terpapar, atau sederhananya dia menimbulkan efek protektif. Jadi bersifatnya maksudnya negatif itu justru dia lebih kecil dari orang yang terpapar di faktor tersebut. Nah, sedangkan kalau misalnya dia lebih dari 1, itu berarti merupakan menandakan bahwa risiko pada orang yang terpapar faktor atau terdedah itu lebih besar dibandingkan orang yang tidak terdedah. Sedangkan pada RR sama dengan 1 itu berarti antara orang yang terpapar atau terdedah maupun tidak terdedah itu resikonya sama saja. Oke, itu kalau itu membaca itu. Ini yang kami maksud, ini contoh aja. Nanti kan saudara bikin tabel 2x2. Salah satunya ini karena kesulitan kita itu kalau daring itu. Di atasnya adalah disisnya adalah antrak positif dan antrak negatif. Kebetulan saudara mencari faktor risiko. Dan tadi teman saudara mengatakan bahwa yang menyebabkan faktor risikonya adalah kandang bersih di atas, terus kandang kotor kan gitu. Ada positif, kandang bersih itu kita anggap yang baik gitu. Kemudian ada kandang yang kotor. Setelah dihitung chi-square-nya ternyata ada hubungan antara kejadian antrak dengan faktor kebersihan kandang. Nah, sekarang kalau RR-nya, kemudian setelah itu dihitung RR-nya, ternyata RR antrak tadi dan kebersihan kandang ketemunya adalah yang negatif 0,33, itu asalnya dari sepertiga itu misalnya 0,33. Kira-kira artinya apa saudara sekalian dengan bahasa saudara? Tadi yang dikatakan jenengan ya karena manusia orang kan gitu. Ini pada satu perusahaan yang mempunyai kandang bersih dan kandang kotor, dan itu dari data N-nya yang tadi sejumlah berapa gitu,
hasilnya RR-nya itu adalah 0,33. Nah, dengan bahasa saudara sekarang, gimana Mas? Tadi Mas Adinda ya kalau tidak salah. Bukan, Mas, silakan Mas tadi yang tadi. Bisa tidak dengan bahasa saudara sendiri? Berarti ya, nanti tidak apa-apa. tingkat kejadian antrak, betul? Tingkat kejadian antrak di kolom C itu berarti yang kotor ya, Prof? Nah, itu yang lebih C, tinggi. yang A-nya, A yang di atas yang bersih. Karena Ya. yang bersih ya. Jadi Berarti, di atasnya bersih. ya, itu, berarti yang bersih itu berbanding terbalik dengan kejadian positif antraknya itu. Terbalik. Artinya kalau itu 0,03 lebih kecil atau lebih besar kejadiannya dibanding yang kotor yang di bawah. Kalau karena terbalik. Lebih Saudara, lebih kecil 0,03 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil pada kandang bersih. Betul, lebih kecil daripada kandang bersih. Berapa? 0,03. Ya sepertiga. Kalau kita balik berarti yang kandang kotor itu berapa? 3 kali 1 dibagi 3. Itu jadi 1 itu miliknya kandang bersih, 3 itu adalah miliknya kotor. Itu kalau dibalik orang bisa aja balik. Oleh sebab itu ini disebut dengan risiko. Karena ini risiko, jadi ngomongnya bukan kejadian. Risiko terjadinya penyakit antrak pada hewan yang dikandangkan pada kandang yang bersih, risikonya apa? Sepertiga negatif sama dengan 0,33 gitu ya. Oke, moga-moga menjadi lebih terang. Gitu ya. Itu. Nah, kalau begitu ini adalah efeknya. Kalau 1 sama, tidak ada efek. Karena apa? Karena 1/1. Jadi tidak ada efek. 1/1 itu apa? 1. Kotornya 1, bersihnya 1, kotornya 1. Jadi 1 dibagi 1 adalah 1. Tetapi kalau sepertiga itu adalah 1-nya milik bersih, 3-nya milik kotor. Kalau dibalik gimana RR yang asosiatif faktornya itu? Ternyata yang faktornya yang kotor itu ada 3. Ya, 3 dibagi berapa? Dibagi 1, berarti 3 kali. Itu adalah positif. Buka-buka tidak bingung. Saya kira begitu. Jadi yang asosiasi positif berarti 3 kali kejadiannya penyakitnya. Oke. Ini adalah saudara sekalian, odds ratio hampir sama. Nanti dihitung begitu, ketemunya adalah ini. Saya tidak ulangi lagi. Demikian saudara sekalian, ini berarti bisa menghitung odds ratio. Kemudian kalau diteruskan lagi adalah bisa menghitung AR-nya. Tinggal memasukkan rumus ini semuanya. Ya, tinggal memasukkan rumus ini semuanya. Kemudian kita bisa menghitung AF-nya, atribut refraction-nya. Memasukkan. Oke, saya akan potong. Moga-moga bisa dilihat slide-nya. Ya, bisa dilihat slide-nya. Nanti kalau kapan nanti kita bisa ketemu lagi. Ini adalah contohnya. Saudara sekalian, ini kelihatan nggak ini, Mbak? Saudara sekalian, tabel ini. Kelihatan nggak? Ini kejadian ini. Tabel ini kelihatan nggak? Ada daerah basah 30, 35, ada enggak? Kelihatan enggak? Terlihat, Prof. Apa? Kelihatan? Terlihat, Prof. Oke. Kita lihat ini. Ini adalah tabel ini. Ini adalah rumus, karena ini adalah semuanya ini adalah lebih dari 5. Sama dengan 5. Setelah kita hitung-hitung, ini adalah, ada kesalahan enggak di sini kalau menurut saudara? Ini harusnya dengan ini memakai apa saudara sekalian? Ini yang mengkoreksi saudara. Harusnya pakai apa? Pakai Pearson, pakai Yates, atau pakai exact Fisher? Izin menjawab, Prof. Ya. Memakai Pearson chi-square. Iya, pakai Pearson. Berarti rumus ini keliru apa tidak? Berbeda ya, Prof. Kalau yang
Kalau yang Pearson itu tidak ada ini mutlaknya di Oke, atas. jadi betul apa bukan? Salah. Tidak ada koreksinya, betul enggak kalau Pearson ini tidak ada koreksinya? Yang ada koreksinya apa? Yang Yates. Iya, berarti ini betul enggak? Salah, Prof. Wah, kok salah gimana? Coba kita ulangi sekali lagi. Gimana? Coba lihat ini. Ini adalah yang pakai, berarti ini adalah Yates. Kalau ini pakai enggak? Halo, pakai enggak? Halo? Tidak, Prof. Iya tidak, berarti betul enggak tadi? Ada yang bisa bantu? Betul enggak yang ini? Betul dong, kan ini, betul. ini iya betul karena ini nilainya adalah ya toh, kan ini ada sama atau lebih dari 5, kan gitu kan? Oke, ini adalah itu. Saya kira ketemunya 27,5, kemudian itu ada RR-nya. Oke, ini OR-nya ini bisa dilihat di sini interpretasinya. Berarti ini adalah RR-nya positif, interpretasinya adalah 3,91 kali. Ini 21,43. Kemudian ini adalah selanjutnya ini adalah AR-nya, AF artinya ini sama part dan AR-nya, partnya. Oke, saya kira itu dulu daripada nanti bingung. Nanti ini akan kami sharing di Elok, nanti bisa dibaca oleh saudara sekalian. Demikian saudara sekalian. Ada pertanyaan dari saudara? Karena kebetulan ini ada. Ya, silakan Mas Rido. Silakan. Izin bertanya, Prof, terkait isi tabel 2x2. Kan untuk menentukan Yates atau Yates, Pearson, Fisher dan lain-lain itu kan dilihat dari isi tabel 2x2 tersebut. Betul. Misalkan Yates itu ketika ABC-nya kurang dari 5, Pearson itu ABC-nya lebih dari 5 gitu. Nah, kalau untuk angka 5 sendiri itu masuknya kemana ya, Prof? Soalnya di PPT tadi saya katakan sama atau lebih besar dari 5, kan gitu. Tadi saya ngomongkan gitu, sama atau lebih besar dari 5, itu berarti memakai Pearson. Itu. Oh, maka teman tadi saudara ya. Jadi kebetulan contohnya kalau itu sama atau lebih besar, itu adalah ketentuannya bisa menggunakan Pearson. Ini adalah contohnya begitu. Sehingga ini betul kalau ini menggunakan Pearson. Gitu. Karena menggunakan Pearson tidak memakai faktor koreksi. Oke. Ini kalau saudara tidak percaya, mari kita lihat kalau menggunakan komputer. Tolong ini dicatat 2755. 2755, tolong dicatat. Ini tolong dicatat, RR-nya 3,91. Tolong dicatat, ini adalah OR-nya 2143. Saudara sekalian, ini akan membuktikan kalau saudara bingung tadi, apakah 5 itu Pearson atau 5 itu adalah yang lain. Kita lihat. Ini kelihatan Mas sekarang? Mungkin bisa di zoom lagi, Prof, supaya lebih terlihat. Wah, ini karena tadi nanti kalau berhenti stop lo ya. Oke, karena berhenti di zoom lagi nanti kalau berhenti stop lo ya. Ini. Oke, kelihatan sekarang? Kelihatan? Halo? Terlihat, Prof. Ya. Ini adalah saudara bisa pakai Epitool Epidemiology Calculator yang dikeluarkan oleh Ausfeld. Ini adalah epidemiologi studies-nya. Saudara pilih dengan signifikan testingnya di sini. Oke, testingnya. Kemudian setelah itu kita pilih, kemudian kita milih yang summary, kemudian ini summary statistik 2x2 table. Ini kita pilih. Kalau kita pilih, ini akan keluar ini. Coba kita lihat. Tadi adalah 30, 5, 7, 25. Saya kira tadi saya suruh nyatet ini. Ini adalah yang dikatakan sama atau lebih dari 5. Oke, ini adalah 95. Pakai confidence levelnya biasa, 95%. Ini ada desimalnya itu. Kita adalah cross-sectional study. Oke. Nah, begitu kita klik
sorry, ini kita ada submit, kemudian diklik submit, kemudian akan dianalisis, ketemunya adalah ini. 27,55 tadi 27,551. Ini ada chi-square uncorrected, itu adalah miliknya person, ada miliknya Z, ada miliknya Fisher. Yang kita pilih gimana? Yang kita pilih adalah yang 27,55. Izin interupsi untuk PPT-nya belum terlihat, Prof. Maaf. Nah, ya itulah, makanya karena kalau di slideshow tidak bisa, ya. Oke, ini kalau di slideshow karena ini nggak tahu ya. Jadi kalau di slideshow makanya, oke. Ini kalau di slideshow tidak bisa karena kalau slideshow pastikan karena tadi minta slideshow ya. Kelihatan ini Mas? Sekarang di slide EPI Tools Epidemiological Calculators, Prof. Betul, ya ini. Makanya kita pilih statistical significant testingnya ini. Kemudian kita pilih yang 2 by 2 table-nya, ya. Ya, kita pilih itu. Kemudian kita isikan. Kelihatan nggak ini, Mas? Terlihat, Prof. Oke. Tadi adalah kita contohkan yang tadi 30, 5, 7, 25. Kan begitu ya ini ya. Ya. Ini yang 5 tadi yang menjadi pertanyaan jenengan. Bahwa itu adalah sama atau lebih besar dari itu adalah pakai Pearson. Ini 0,0595, ini cohortnya, cross sectional. Kemudian kita lihat ini hasilnya. Oleh komputer itu akan diberikan uncorrected chi-square atau Pearson, akan diberikan Z corrected chi-square, ini hasilnya, akan diberikan Fisher exact test. Yang hasilnya 27,55 tadi yang mana adalah yang Pearson, berarti yang 5 itu adalah betul. Begitu? Saya kira saya hanya menunjukkan begitu, ya. Oke. Ya, kali ini kesulitan gitu. Kemudian di sini ada OR, ada RR, semuanya adalah saya suruh catat itu ada OR-nya sudah keluar. Tadi RR-nya adalah 3,92, OR-nya 21,43. Moga-moga kelihatan. Saya kira demikian saudara sekalian. Nanti suatu saat kalau perlu nanti pas kita ketemu lagi untuk melihat ini. Nih, karena ini saya ada perlu, saya pamit dulu. Demikian saudara sekalian. Halo? Baik, Prof. Ya, saya kira begitu. Kalau begitu saya pamit dulu. Nanti ini akan saya upload, nanti dilihat, dicermati saudara dengan di elok untuk itu. Demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.